Ya halo guys, kembali lagi dengan saya. Bangun tidur langsung servis. Nah, kali ini saya akan coba buka ini ya, CVT sudah berapa ribu ya. Coba ya kita buka. Allah, mana tadi? Ini sudah 5772, belum pernah dibongkar CVT nya ya. Sudah 5772 km, belum pernah dibongkar CVT nya. Coba kita rubah, kita buka apa CVT nya. Penggunaan oleh wanita ya. Ini tidak akan saya potong video ya, semoga tidak kepotong videonya, biar kita semua tahu kayak apa ini langsung isinya tanpa saya rubah-rubah. Oke, ini sebentar, rada kotor. Ini perlu diketahui ya bahwa CVT nya ternyata beda-beda. Ada yang pendek. Ada yang panjang. Harusnya di sini ada satu baut ya, tapi dari dulu waktu saya habis beli nggak langsung saya bongkar, karena ini paling susah, harus nyopot sok dulu, bandi turunin baru nyopot sini. Jadi ini udah dari lama, cuman saya bongkar bautnya aja, tapi nggak berarti saya bersihkan CVT nya. Hanya dulu mikirnya cepat-cepat besok kalau mau bongkar.
biar lebih enak. Oh iya, dan di dalam sini ini kayak gini ya, masih bagus. Ini lakarnya CVT masih bagus. Ada tulisannya ini 10 Mei 2021 produksinya. Saya malah belinya bulan Agustus ya. Tapi kok indinya kok lama ya? Apa itu sistem marketingnya mereka ya? Saya tuh inden tuh Juli, datang Agustus. Ini tuh Juni kalau nggak salah, hampir 2 bulan dulu. Katanya susah. Katanya. Ada ini ya, kotoran-kotoran di sekitar cover CVT area depan. Oke, coba kita buka ininya ya, kampasnya, kaki pasnya ya. Kecil banget, agak susah. Kalau baru lumayan berat ya, kalau baru ya bukanya. Masih bagus ya beratnya ya, masih bagus. Oh, kemakan setengah. Oh, ini debu. Wow, lumayan ini. Tapi ini nggak keredek bos, karena gear rasionya bagus. Komposisi perumusan soal gear rasio ini bagus, jadinya penyaluran tenaganya lebih optimal dan nggak keredek meskipun kena debu. Kalau keredek di motor Pol 150 cc itu biasanya vonis saya di gear rasionya itu kurang gimana ya, kurang mantep perumusannya, dan tenaganya motor ini juga kurang, jadi keredek di awal.
titik timing bawahnya itu nggak pernah pas. Walah, ini loh nggak pas. Masih bagus ya. Ringnya besar banget, ring kipas depan. Ini masih halus, cuman ada ini keret-keret ini. Biasanya ini berjalan pelan ya, jadi kayak gini. Ini juga nggak begitu rapi nih bagian sini. Masih bagus ya ininya ya. Nanti dicuci bensin aja, cuci bensin. Masih bagus. Konstruksi kampasnya juga bagus ini. Rollernya peyang. Karet ya. Rollernya kayak gini ya. Ada tutupnya. Ini kan masih tertinggal ini. Oh, tutup itu yang kena dinding bagian luar.
Gini. Nah, tutup ini tuh kalau di scoop itu bagian dinding luar tuh sini, dinding luar, sini dinding luar, ini dinding dalam. Yang V ini dinding dalam, jadi ini dinding luar, ini gini. Nah, gini. Fan beltnya masih bagus ya, belum retak, masih bagus. Cuman ini kok yang nyangkut tuh ini loh, apa nih, tutup rokernya ini. Macet ini ya, apa ini nggak kelihatan di kamera. Tak keluar. Oke, cek sound 1, 2, 3. Oke. Nah, maaf guys. Oke, siap. Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Mas Prabu 150 ya. Nah, tadi mohon maaf video scoopingnya sempat tersandung ya, sempat terdelay oleh karena ini ya, tadi ini ngeluarin ininya tuh susah banget dari jalur apa itu apa kulkasnya itu loh, yang nyambung ke kulkas, terus apa itu esi puli depannya itu loh, apa namanya itu lupa itu, pelantangan ya, banyak orang Jawa ngomong pelantangan. Nah ini kan nyambung gini, terus gini, nyambung gini terus gini toh. Nah gini baru kipas. Nah ini baru kipas gini. Nah ini tuh tadi nyambunginnya ini tuh tadi
ini tuh bisa dilepas. Nah ini bisa dilepas, tapi dia tuh nyangkut ininya tuh. Nah ini nyangkut di esinya. Jadi gini aja, harus saya pentung sini, tutup sini, terus saya pelan-pelan puterin sampai 1 jam itu baru bisa kecabut. Nah itu karena ini ya, mungkin kalau di Scoopy 2022 ini lubangnya ini yang dapat esi itu ya, besinya pulih depan itu ini terlalu ngepres dan terlalu sempit. Beda sama ini milik Vario ini yang rada sudah baru pun enak dilepas ya. Ini dari 2013 sampai sekarang masih saya pakai. Nah ini lebih enak lepasnya, langsung lepas. Ini nggak tahu ya, emang produknya yang Scoopy 2002 apa kayak gitu, atau saya aja yang dapat motor dengan cacat produksi ya. Ini dari produk Koja, pulinya dari produk Koja ya. Ini saya kurang tahu ini Honda bekerja sama dengan pihak lain atau tidak soal kirian Matic barunya, tapi memang secara material ini yang baru ini lebih gemesin ya, lebih bagus ya. Ini saya nilai part-part Scoopy ini build up-nya bagus, saya suka ini. Kalau untuk yang Vario PCX 160, Vario 160 saya belum pernah buka ya, belum pernah dapat itu. Tapi kalau yang ini saya baru dapat ini yang Scoopy 2022. Ini partnya luar biasa nih, build up-nya bagus, tapi ya itu ini terlalu ngepres. Ya bisa sih dibubut dikit biar lebih enak, tapi saya pakai biasalah. Kalau saya swap. Tadi saya nyoba pakai punya milik PCX 150, saya pasang di Scoopy. Ternyata rumah polinya bentrok dengan itu ya, krokas ya, jadi nggak bisa. Tapi kalau saya belum nyoba pakai yang Vario bisa apa enggak, tapi semoga aja bisa ya. Karena kenapa saya bisa bilang bisa, karena ini dengan yang Vario mana ini punya Scoopy ya, ini punya Scoopy dengan milik ini ya kayaknya. Ini milik ini juga milik ini milik Vario. Itu selisihnya dikit banget. Nah, selisih dikit banget ya, ini dua part ini. Nah, selisih dikit banget. Jadi saya kira masuk ya kalau ini. Kalau yang PC nggak masuk tadi, selisihnya lumayan. Nih besar ini saya taruh belakangnya tetap kelihatan besar ini. Mentok di krokas di crankcase-nya itu ya. Nah, saya ini juga milik produknya dari ada tulisan Koja. Ini juga lumayan bagus sih produknya ini. Tapi ini saya belum setelah saya buka, saya coba lihat ininya ini sudah agak melekendung ya, Kalimantan 6000 udah agak melekendung. Kalau untuk material milik Scoopy ini, Scoopy 2002 dengan Vario gimana ya, dan dengan yang PCX ini build up-nya ini kok kayaknya lebih mantap yang Scoopy ini ya. Bagus ini yang dari merek Koja ini. Dia ngambil dari merek Koja. Secara fisik sih, secara visual bagus. Tapi kalau kita perhatikan lagi, nih yang ini loh, kalau ya nggak kena kamera ya, ini tuh ada lagi kayak lubang-lubang kecil, banyak lubang-lubang kecil ya. Itu
banyak lubang-lubang kecilnya gitu, yang agak bolong-bolong gitu loh. Biasanya kalau di apa yang standar poli standar bolong-bolong. Kalau di ini di PCX juga banyak bolong-bolong kecil-kecil gitu. Itu tandanya kalau menurut saya itu ya apa, cetakan atau cor-corannya kurang bagus ya. Soalnya saya membandingin dengan produk KTC sama TDR itu yang saya pakai di PCX itu nggak ada bolong-bolongannya kayak gini ya. Jadi menurut saya ini ya 11-12 lah produk Koja ini dengan apa milik Honda sebelumnya, kayak yang dengan tipe K97 milik PCX, KZR Vario yang lama tuh ya hampir-hampir mirip. Nah ini kalau misalnya ini sudah merenjul, ini juga bisa berpengaruh ke itu apa, getar saat berboncengan gitu. Misalnya ini ada nder-ndernya ini loh, ini ada kerasa atau nah ini biasanya buat berboncengan getar. Ini kasar banget ya ini ya, kasar sekali nih pulinya ini. Biasanya ini derdet ini saat kalau buat berboncengan itu kayak getar di kecepatan 40 sampai 60 ini biasanya. Nah, namun saya nggak akan pakai ini. Saya mau nyoba bagaimana rasanya. Ini apa? Jeruan ini milik Vario standar. Saya ingin mencoba yang standarnya aja dari tipe KZR dengan roller 18 gram. Itu saya tadi nyatet di ini udah saya timbang pakai timbangan. Itu jatuhnya kalau yang rumah bawaan ori itu ini berat rumah roller scoop yang awalnya, yang ini rumahnya roller tok ininya doang ini 224 gram. Dan rollernya ini bagus nih, rollernya nih rapi, jadi kelihatan mana yang dikasih dinding dalam dan kasih dinding luar. Ini kelihatan soalnya ada tutupnya ini sama Oja KI3 Bando. Ini 15 gram ya rollernya, ini satuannya 15 gram. Nah jadi kalau ini 6 roller dan rumah puli ini tadi ini berat depannya itu milik Scoopy itu ya 334 gram. Belum sama ininya ya, belum sama apa tutupnya ini. Nah kenapa kok yang dihitung tidak rollernya saja tapi sampai rumah rollernya. Kalau kalian bermain di apa yang puli-puli racing gitu, pasti mereka akan itu ciri khasnya itu memang bener ini derajatnya dia biasanya kalau nggak 14 ya 13 koma ya kalau yang variasi gitu. Dan terus ininya ini pasti mepet ini apa ininya loh, lemparan lornya ini mepet. Ini juga udah bagus nih milik Koja ini udah bagus nih, limiternya dikit ini bagus ini. Saya suka ini yang beli Scoopy 2022. Nah ini saya tuh malah waktu beli Scoopy 2022 itu sempat gak nyangka kalau motornya itu ya ideal lah untuk pembuatan pabrik. Itu saya paling seneng ya itu Scoopy, bukan seneng motornya, cuman seneng kualitas build up kualitas motornya itu ideal. Dan menurutku settingan paling pas itu di Scoopy itu, motor Honda itu penilaian saya ya bagi motor Niaga ya kelas 110 cc sampai 125 cc. Yang sekarang katakan juga 150 cc juga masuk ke kelas Niaga toh. Nah gitu, ini 334 gram. Dan untuk ini saya pakai yang ini milik Scoopy Vario apa ori full set. Ini rumah rollernya aja udah 295. Nah yang tadi Scoopy 244 gram, ini 295 gram ditambah rollernya 18 gram, jadi 403 gram jumlahnya ini. Nah 403 gram
ditambah di selisihnya sama tadi yang milik Scoopy tadi, ini jumlahnya 334, jadi selisih antara rumah Puli Scoopy dengan rumah Puli Vario 125 Old ini, selisihnya ini kalau full set sekitar 69 gram. Lumayan banget itu ya. Nah, itu kalau di dunia balap itu seperti itu. Ini kata yang ngajari saya ya. Dia yang ngajari saya sering road race di Jogja, tapi namanya nggak mau disebutin. Nah, itu katanya dia ngajarin saya kalau rumah roller pun dipertimbangkan. Kalau biasanya tuh kalau roller puli variasi atau yang aftermarket gitu tuh dia lebih ke itu namanya cenderung ininya limiternya ini dikit, tempat rollernya tuh dalam tapi dia besar. Nah, besar ini derajat kemiringannya ini dia itu kayak 13 aja ya, tadi itu 13, dan biasanya itu lebih berat. Jadi memang mungkin untuk ditempatkan roller ringan, tapi ini lebih berat. Yang punya PCX itu rumah rollernya aja udah 400 gram loh. 400-an gram rumah rollernya aja. Pulinya aja tambah roller saya kasih 13 gram kala itu. Pokoknya tuh jumlah hampir 500 gram itu. Saya aja kaget. Berat juga ya. Malah kayaknya pakai yang variasi mah jatuhnya lebih berat. Ya mungkin untuk mencari speed seperti itu ya tekniknya ya. Kalau ingin lebih ke akselerasi ya tinggal ganti roller yang lebih ringan. Tapi bukan berarti ganti roller dengan yang lebih ringan itu langsung pasti motor. Itu kalian pasti harus trial dan error dulu baru bisa. Nah, ini saya juga mencoba roller yang bawaan yang vario berapa ya, yang 16 gram itu. Saya coba yang ngasihin yang 16 gram. Yang 18 gram tuh ya kayaknya punya Scoopy ya. Kok Scoopy PCX ya? Ya punya PCX. Ini saya kasih punya vario yang 16 gram tadi. Kalau yang 16 gram itu jumlah totalnya 388 gram. Selisihnya dengan yang itu yang milik Scoopy yang awal jadi 334 kurangi 388. Ya selisihnya sekitar 54 gram ya. Nah, tapi saya mau pilih yang 403 gram ini, yang jumlahnya 403 gram dengan roller vario dan puli vario. Rollernya 18 gram yang 403 gram ya. Kenapa saya pilih itu? Nah, karena motornya itu gimana ya, untuk atasannya tuh 80 naik itu udah kayak mejen Scoopy itu. Nah, saya pengen yang nafasnya tuh di atas itu tuh masih bernafas gitu loh, masih bisa plong lagi naiknya, nggak paling mentok ya paling ke 90 lah ya, ke 90 atau 90-an lebih dikit. Saya pengen situ karena akhir-akhir ini saya sering laju sampai kota, lebih enak buat speed ya. Saya cari yang enak buat speed. Nah, terus mau ngomong apa lagi lupa saya. Nah, ini paling saya mau ganti rollernya, nggak pakai yang ini yang 15 gram ori juga tidak, saya pakai yang ini milik Vario. Gimana hasilnya coba kita lihat nanti ya, karena ini bagus ini 15 gram. Saya berani pakai yang berat. Kenapa? Karena gear ratio Scoopy itu gear ratio yang ada di oli gardan itu loh, itu terbilang ringan ya tentunya karena motor 109 cc dan dipakai untuk di perkotaan itu enak buat akselerasi. Saya nilai itu pasti gear rasionya itu ringan, tidak berat seperti PCX dan ADV atau Vario yang terbilang berat. Berat itu dalam artian bukan berat tarikannya ya. Kalau gear rasio berat itu enak buat tarikan menengah ke atas begitu. Tapi untuk kalau yang gear rasio ringan, nilai poinnya tuh ringan, dia lebih enak ke yang stop and go begitu. Nah, tapi saya mengakalinya nanti pakai ini, dan saya mengakalinya pakai ini. Nah, di mooringnya. Nah, saya pakai ini ring Mio J.
ring puli depan Miyuji yang ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini. Nah, begini. Ini untuk lebih meringankan akselerasi ya. Nanti kan kalau pakai ini doang kan tambah berat pasti angkatannya Scoopy-nya. Nah, biar lebih ringan saya kasih ini, biar lebih ringan dikit ya, nggak terlalu berat. Nah, nanti hasilnya akankah sama atau tidak ya, kita nanti coba ya, saya tes bagaimana hasilnya ya. Dan untuk yang puli belakang ini saya masih tetap mempertahankan standar karena ini build up-nya ini saya suka ya, ini bagus sih, saya suka ini. Terus keraket ini milik kucing. Ininya saya juga puli secondary-nya ini build up-nya saya suka banget, bagus. Dan ini masih basah ya. Sebentar, wow. Nanti saya tambahin grease-nya. Nah, ini kalau yang ini puli secondary yang punya Scoopy ini saya tetap pilih yang standar karena saya rasa ini sudah poin paling pas ya. Dan menurut saya ini pairnya juga pendek seperti ini, bukan yang panjang mirip-mirip Maxi Yamaha. Nah, ini kampasnya ini kayak gini nih, berat ya. Kampasnya kayak gini, beda dengan milik Vario dan PCX ya. Ini lebih ke kayak kayak asbes ya. Ya bukan ya, kayak gini ya. Kenapa saya nggak tambahin bearing shooter atau ganjel pelor? Saya udah banyak di rumah, kalau kalian pengen mampir-mampir aja. Nah, itu saya lebih ganjel pelor dan bearing ya, karena saya rasa komposisi yang ini milik Scoopy ini udah pas, dan ini udah tepat banget, udah pas. Dan saya nilai oke lah, ini sudah oke seperti ini. Hanya saja saya ingin ini menambah berat ini. Nah, ibaratnya ini tuh kalau buat berat itu, ini itu di perberat per CVT-nya, yang secondary ini perberat per CVT-nya, atau kita naikkan RPM-nya ini tuh ibarat kalau motor bebek itu tambah besar gearnya. Dan kalau untuk ini diperkecil, ini kayak memperkecil gear depan bebek kalau memeringan rumah rollernya ya. Nah, kalau misalnya ini berat dan ininya standar, puli secondary-nya ini standar, ini barat gear bebek itu besar sama besar ya. Nah, tapi itu analogi saya, mungkin saya yang salah, saya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Tapi saya ingin melihat aja gimana ya hasilnya, apakah nafasnya lebih panjang atau tidak, karena yang saya cari itu adalah nafas saat di kecepatan 80 ya, biar nggak getar motornya kalau pakai ini getar ya. Dan ini reviewnya setelah 5.700an tadi kilometer, ini rollernya ini peyang ini peyang, yang selamat cuman satu, ini pun nggak kegerus. Saya mungkin ini rollernya ini ya build up-nya ini rada kurang oke ya menurut saya ya, karena part-part lain itu masih bagus-bagus, ini masih bagus semua. Hanya ini tadi yang cukup ini jeruannya ini ya, ini tutup pulinya ini yang rada seret milik motor saya. Dan ini apalagi ya itu sih yang saya nilai itu. Dan rollernya ini cepat peyang, atau saya gunainnya yang salah, saya kurang paham ya. Yang jelas ini peyang ini, peyangnya aja rada parah, nggak kelihatan kalau di kamera yang hitam kok. Nggak begitu kelihatan. Tapi overall kalau kayak gini, rollernya model kayak gini saya suka, lebih bisa memperhatikan dinding dalam dan dinding luar ya, saya suka.
Ya oke, mungkin cukup sekian ya review dari saya. Coba kita pasang rumah puli Vario 125 di Scoopy ya. Akankah tambah panjang nafasnya atau malah zong apa komposisi transmisi maticnya? Coba kita ketahui bareng-bareng ya nanti. Seperti apa hasilnya? Stay tune ya bro. Oke. Nggak geter, nggak gerdek ya, nggak ada gerdek di motor ini. Jadi untuk kelas 110 cc Honda ini yang saya nilai terbaik ini ya komposisi perakitan mesin secara keseluruhan di motor Scoopy ini. Berjalan santai enak, pertengahan enak, meskipun di atasnya nggak enak ya, karena nggak enaknya itu disebabkan oleh cc yang kecil ya, jelas cc kecil ya, ini untuk di perkotaan saja ya. Nah jadi kurang lebihnya kayak gitu. Ini di motor ini bisa aman, tidak bergetar, buat jalan kayak gini pun tetap stabil ya, walaupun tanpa tangan tetap stabil, aman ya. Biasanya gerdek itu ya di kelas 125 sampai 15 ya, 125 ke atas ya untuk merek Honda. Ini masih aman ini. Komposisi mesin paling sempurna ini saya nilai untuk Scoopy ini, saya senang banget, dinilai 8 lah ya. Paling enak ini. Mungkin cukup sekian ya. Oke, see you.